Untuk episode ini cukup cepat ya, mereka memberikan ending untuk serinya. Karena saya pikir di arc permainan dengan para preman di sini bakalan lama. Ternyata mereka jadikan sebuah ending untuk menutup atau menyelesaikan cerita di season ini. Disayangkan sekali sih, tapi mudah-mudahan ya masih bisa mendapatkan kesempatan dan dapat lanjutan di season 2-nya. Mari berdoa yang terbaik untuk anime ini agar dapat kelanjutannya ya. Karena di endingnya kita itu dikasih cerita yang ngegantung banget. Pas banget di acara si Shibe bakal dihakimi sama si Manabunya. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode ke-12. Di episode ke-12 di sini bisa kita lihat si Yuichi benar-benar sudah diambang kematian juga gitu kan, hanya karena untuk menyelamatkan si Kokorogi yang sedang diculik. Terlebih dalam episode ini bisa kita lihat keadaan Yuichi yang cukup ahli dalam memainkan psikologis para preman lain juga untuk berpihak pada dirinya dalam mengikuti permainan yang sangat menguntungkan si Yuichi. Pada akhirnya, memang si monster gila satu ini nggak ada yang bisa ngelawan lagi sudah ya. Karena seperti yang kita sudah ketahui di episode sebelumnya, di mana Kokorogi itu sedang diculik oleh para preman yang mengaku sebagai Manabu, dan mereka juga adalah bagian dari organisasi Tomodachi Game, yang memang sudah jelas dari penampilan mereka saja nggak ada mirip-miripnya sama sekali ya, yang menandakan bahwa mereka itu bukan anggota resmi dari Tomodachi Game. Karena organisasi Tomodachi Game itu kan berisikan orang-orang elit dan bukan preman-preman biasa seperti yang ada di sini. Logika aja ya, peralatan canggih hingga permainan yang nggak masuk akal itu udah jadi ciri khas dari Tomodachi Game. Namun jika si preman satu ini cuma bermodalkan pisau, bawa temennya banyak-banyak, hingga topeng yang biasa dijual di bazar, kan jadi nggak masuk akal gitu ya ketika melihat dari penampilan mereka. Apalagi melihat ketika dia menelpon si Yuichi di episode sebelumnya. Tapi untungnya sih, si Yuichi ini sudah datang ke tempat Kokorogi berada, dan dia pun sedang berusaha untuk menyelamatkan Kokorogi dengan menggunakan semua kemampuan manipulasi psikologisnya yang kagak karuan, hebat banget untuk episode terakhirnya di sini. Karena seperti yang kita lihat juga, penjahat utamanya itu bernama Kuroki yang memang seorang ketua dari geng preman di sini. Dalam permainan yang dia buat untuk Yuichi itu terlihat bukan permainan malahan, karena lebih ke penyiksaan terlihatnya di sini. Apalagi bisa terlihat juga kalau Kuroki itu katanya mengenal mengenai masa lalunya si Yuichi yang jarang orang tahu, selain teman-teman si Yuichi dan pihak Tomodachi Game yang resmi itu. Jadi itu salah satu pertanda pertama memang yang masih ada pengkhianat di teman-teman si Yuichi sekarang ini ya. Karena jika kalian bisa pikir baik-baik, dari mana ini orang yang jelas-jelas nggak ngerti Tomodachi Game itu apa, dan tiba-tiba tahu tuh mengenai masa lalunya si Yuichi yang orang-orang pun nggak tahu loh sebenarnya. Jadi bisa dipikir ya, siapa pengkhianat yang memang masih bersangkutan dengan si preman ini. Kalau kalian bisa menebak siapa tanpa melihat manganya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, karena hebat banget kalian kalau bisa ngerti dari perkataan gue sebelum ini. Terlebih Yuichi yang tidak punya pilihan selain mengikuti permainan ini harus bisa menerima rasa sakit selama 3 kali. Tentu dalam permainan ini si Yuichi tidak akan hanya dipukul biasa, melainkan dia sampai dicabut kukunya pakai tang, sampai 3 jari sekaligus. Lalu kenapa si Yuichi sampai begitu mengikuti permainan ini? Karena dalam permainan ini, jika Yuichi tidak mau menerima rasa sakit itu, rasa sakit atau penyiksaan yang dilakukan preman itu akan diarahkan ke si Kokoroginya. Makanya, karena si Yuichi itu nggak tega melihat temannya disiksa, dia hanya bisa mengikuti perintah dari si preman yang mengarahkan si Yuichi harus bangkit dan merelakan tangannya menjadi korban. Memang ketika kita melihat Kokorogi di sini kelihatan udah seperti beban banget ya, apalagi dia ini kelihatan sudah tidak bisa berkutik ketika dilepas bajunya, dan ekspresinya bener-bener udah kayak anak cengeng yang selalu merengek ke si Yuichi untuk diselamatkan. Buat teman-teman yang belum baca manganya, mungkin sudah merasa aneh dan sedih ya dengan si Kokorogi dan Yuichi di sini, terutama untuk si Yuichi ya yang menerima serangan bertubi-tubi. Apalagi ketika melihat ekspresi dari preman itu, kita juga ikutan merasa aneh juga kan. Berbeda dengan penonton yang sudah baca manganya malah dibuat emosi ya. Karena pasti teman-teman dan penonton yang sudah baca bakalan banyak spoiler di kolom komentar. Jadi saya tidak perlu bicara lagi di sini. Dan bisa dilihat juga sebenarnya rencana si Yuichi di sini ada di 2 rasa sakit. Pertama itu adalah untuk melihat situasi lawan sekarang ini juga. Makanya dia merelakan apapun yang terjadi pada dirinya karena untuk menyelamatkan Kokorogi hingga menyiasatkan kelemahan dari si premannya. Hal ini memang terlihat ketika Yuichi itu berbicara mengenai kenapa si orang gila ini bisa menjadi ketua dari para geng preman di situ. Itu yang pertama, hingga terakhir ketika si Yuichi sudah merasakan sakit di tangannya dan Kokorogi masih saja menangis meronta-ronta seperti seorang malaikat tidak berdosa, padahal mah lain lagi ya aslinya.
Setelahnya baru deh kita bisa melihat pertarungan simple namun memiliki alur psikologis yang luar biasa hebat banget yang dilancarkan sama si Yuichi. Di sini bisa kelihatan bahwa Yuichi menantang si preman hanya dengan permainan biasa dengan batu gunting kertas atau sweet. Namun dalam permainan ini si Yuichi ada menggunakan psikologis kata-kata untuk si preman agar dia itu hanya bisa menggunakan gunting dan kertas saja. Apalagi di sini Yuichi yang memiliki tangan kanan yang terluka pasti hanya bisa mengeluarkan kertas. Namun si Yuichi sudah bilang dia tidak akan menggunakan kertas yang membuat si preman kebingungan akibat kata-katanya. Hal ini menjadi sebuah kata-kata psikologis untuk si preman agar tidak memikirkan pilihan lain untuk melawan si Yuichi yang mengakibatkan pikiran si preman itu jadi kacau dengan apa yang sudah terjadi. Apalagi pada akhirnya Yuichi benar-benar menggunakan gunting dengan tangan kirinya. Hal ini sudah membuktikan kebodohan si preman yang merasa dia paling pintar dan merasa tinggi di atas orang lain. Ditambah ketika dia kalah pun si preman yang mulai mau main hakim sendiri digagalkan oleh tim Tomodachi Game resminya yang membuat si preman itu mati kutu. Apalagi ketika sudah mau dipotong tangannya oleh Yuichi, tidak ada teman-temannya yang mau menolong karena Yuichi pun sudah berhasil untuk mematahkan tali pertemanan mereka sekarang ini. Meskipun pada akhirnya juga si Yuichi itu menang walaupun pingsan dan tidak bisa untuk mengikuti game selanjutnya. Di sini kita dapat melihat bahwa permainan itu masih dilanjutkan dengan melihat kasus terbaru di mana si Tenji dan Kokorogi harus bisa menyelamatkan si B dari jeratan hukum yang sedang menimpanya atas kematian ayahnya si B yang memang masih menjadi tanda tanya untuk ceritanya bahwa apakah si B itu benar-benar pembunuh ayahnya atau bukan gitu. Dan itulah ending dari seri Tomodachi Game-nya yang cukup ngegantung dengan keadaan si B yang masih belum jelas mau dibawa ke season 2-nya atau dibawa ke bentuk OVA sebagai cerita lanjutan. Namun jika ada season 2-nya nanti, tentu kita bisa melihat permainan yang lebih plot twist lagi dibandingkan dengan season 1-nya sekarang ini. Apalagi untuk cerita di bagian si B ini, kita bisa melihat kebengisan dari si Yuichi itu dibawa sampai ke rencana di game selanjutnya dan selanjutnya lagi. Jadi ada 2 game setelah game si B ini, rencananya itu jangka panjang banget dan itu yang bikin plot twist. Mudah-mudahan bisa berharapnya dapat lanjutan ke season 2-nya. Mudah-mudahan ya. Oke, itu pembahasan mengenai Tomodachi Game episode ke-12. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.